Oke, guys, welcome back to my channel. Apa kabar semua kawan-kawan? Sekarang kita lagi ada di Dubai, Uni Emirat Arab, dan ya mau kasih sedikit announcement untuk teman-teman semua bahwa saya nggak lagi kerja di Singapura, tapi sekarang udah pindah ke Dubai. Dan ya, seperti yang kalian lihat, sekarang ini lagi di Dubai. Sekarang ini lagi musim panas ya, summer. Jadi semuanya itu sangat ekstrim, termasuk cuaca. Kalau di Dubai khususnya ya, summer di sini itu udah hampir mungkin sekitar 40 ke atas temperaturnya. Jadi mungkin hampir ke 50. Jadi memang sangat menyengat ya, apalagi jam-jam sekarang. Sekarang sekitar jam 2:30. Posisinya saya sekarang lagi di Dubai Al Barsha. Oke. Ya, kita coba ngobrol santai sambil jalan ya. Karena memang di sini itu katanya sih agak sulit kalau kita ambil video tanpa izin orang ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba nggak record orang, cuma kayak gini aja. Jadi ya, sekali lagi mohon maaf untuk kawan-kawan semua, subscribers kalian yang mungkin ada beberapa pertanyaan kalian yang masih pending. Ya, aku akan coba cek lagi and try to give comments, reply to comments. And oke. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu, sekitar 1,5 bulan yang lalu, itu aku juga memang ada rencana sih memang mau pindah ke Dubai. Jadi kita dari Mesir, karena selama ini kan kita remote ya, kerja di Singapura, pindah ke Mesir, remote, terus ada rencana kemarin mau pindah ke Dubai. Jadi alhamdulillah sampai sekarang udah tercapai. Jadi sekitar 1,5 bulan yang lalu itu saya ada panggilan. Bukan panggilan interview sih, panggilan alam. Ya, menguatkan niat untuk datang ke Dubai, cari kerjaan, cari lowongan baru ya. Jadi nanti akan saya coba share langkah-langkah yang sudah saya tempuh sebelumnya. Kalau di Singapura kemarin kan saya pergi ke Singapura untuk setidaknya kurang lebih sama lah apa yang saya lakukan di Singapura, terdapat kerja dulu dengan apa yang saya lakukan di Dubai, kurang lebih sama. Jadi cuma bedanya kalau dulu di Singapura saya bawa banyak CV, sekitar 12 CV, dan saya datangi tempat-tempat yang ada di Singapura. Jadi saya list down dulu CV-CV yang perusahaan-perusahaan yang buka lowongan di LinkedIn, di tempat-tempatnya seperti itu. Jadi saya datangi tempatnya, saya print CV saya. Tapi kayaknya hal tersebut nggak terlalu efektif ya. Tapi ya efektif nggak efektif, alhamdulillah saya dapat kerjaan di situ. Dan dengan demikian saya coba pakai cara yang hampir sama, tapi sedikit berbeda di sini. Di sini karena memang zamannya udah berubah ya. Apalagi kalau di Dubai ini semuanya itu udah serba online. Jadi mereka bahkan nggak nerima kalau kita lama kerja itu nggak online gitu. Jadi sedikit concern di situ. Dan bagusnya di sini karena semuanya online, jadi kita nggak perlu capek-capek untuk jalan ke sana ke sini untuk cari-cari, keliling-keliling, ngabisin energi, ngabisin waktu, ngabisin ongkos ya, ngabisin uang juga. Jadi semuanya di sini aku lakukan secara online ya. Dan nggak terlalu lama sih nunggu sampai dapat kerjaan kemarin, cukup cepat ya.
Jadi saya ke sini sampai tanggal 20 ya. Saya flight dari Mesir tanggal 19, terus landed di sini tanggal 20. Dari tanggal 20 itu saya nggak ke Dubai langsung, karena Dubai kan seperti yang teman-teman tahu ya, Dubai itu termasuk kota yang sangat mahal, termahal ya. Tapi nggak tahu saya nomor berapa, termasuk yang mahal, apalagi di Uni Emirat Arab khususnya. Jadi apa-apa itu pasti mahal, termasuk sewa tempat. Jadi saya pilih Emirates yang lain, yaitu Sharjah, dekat dengan Dubai. Sekitar ya, kalau kita lihat dari maps itu sekitar 1 jam, mungkin nggak sampai 1 jam, tergantung di mana Dubainya ya. Tapi Sharjah itu salah satu Emirates yang berbatasan langsung dengan Dubai. Jadi untuk datang ke sini nggak terlalu ribet ya. Jadi tinggal pakai bus dan lanjut pakai kereta LRT ya. Terus hari pertama saya di Sharjah, hari kedua saya juga di Sharjah, hari ketiga saya putuskan untuk pindah langsung ke Dubai, cari tempat yang lebih murah ya. Sudah saya dapat tempat yang lebih murah, saya pindah ke Dubai. Habis itu dari Dubai, saya revisi. Hari pertama, hari kedua saya di Ajman namanya. Itu Emirates-nya setelah Sharjah, dari Dubai, Ajman, dari Dubai, Sharjah, terus lagi ke bagian utara itu Ajman namanya. Jadi dari Ajman saya pindah ke Sharjah setelah 2 hari, karena di Sharjah itu lebih ya nggak terlalu mahal. Kalau dibandingkan Dubai pasti lebih mahal di Dubai ya. Terus nggak terlalu jauh dari Sharjah itu untuk ke Dubai, karena lowongan kerja itu banyak di Dubai ya, di Dubai, bukan di Sharjah. Banyak itu di Dubai atau di Abu Dhabi gitu ya. Jadi Emirates yang besar yang memang udah terkenal ya kan. Dan untuk Emirates yang seperti di Sharjah, di tempat yang lain, contohnya di Sharjah, di Ajman, Al Ain, itu juga mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak ya. Oke, kita lanjutin. Alright, sorry ini rambut panjangan pula. Oke, jadi di sini lagi ada traffic, jadi saya coba buru-buru untuk jalan. Oke, kita lanjut. Setelah saya dari Ajman pindah ke Sharjah, terus dari Sharjah pindah ke Dubai, itu cuman jangka waktu di Ajman itu 2 hari, terus pindah ke Sharjah itu jangka waktu cuma 2 hari lagi. 4 hari itu saya udah dapat calling dari salah satu perusahaan tempat saya sekarang kerja, yang mana dia telepon saya dan ya saya angkat. Terus cepat aja di hari yang sama dia minta kalau saya punya waktu langsung technical interview di situ. Dan alhamdulillah besok harinya dibilang coba ke perusahaan, kita coba masa percobaan gitu, mulai masa percobaan. Dan ya cuman nggak sampai 1 minggu ya udah dapat kerjaan di Dubai. Jadi secepat itu. Tapi disclaimer ya, ini untuk aku nggak ngeklaim bahwa kalian bakal dapat kerja secepat itu, nggak. Bakalan tergantung dari orangnya, tergantung dari kesempatan, tergantung dari rezeki, tergantung dari bidangnya juga gitu ya. Jadi nggak serta-merta semuanya tuh bakal sama, nggak. Karena beberapa saya dapat informasi juga, itu ada yang hampir udah habis masa visanya, itu 2 bulan belum juga dapat kerja. Kadang juga itu udah udah di extend lagi visanya, belum juga dapat kerja. Kadang memang gitu ya. Jadi nggak semuanya sama ceritanya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sekarang yang udah dapat kerjaan di Dubai. Jadi untuk teman-teman, kalau yang kemarin kesempatan untuk di Singapura nggak lolos, nggak ada kejelasan,
ada sedikit rezeki, ada sedikit modal, datang ke Dubai. Come to Dubai. Karena opportunity di Dubai itu sangat besar ya. Ya gitu. Opportunity di Dubai itu sangat besar. Kalau dibanding dengan Singapura, di Singapura itu kebanyakan, bentar, traffic lagi. Kalau di Singapura itu kebanyakan mereka untuk kerjaan yang kerjaan-kerjaan yang kasar itu sangat sulit ya. Apalagi laki-laki dari Indonesia itu sangat sulit untuk dapat kerjaan kasar seperti itu di Singapura. Tapi kalau di Dubai itu berbeda, itu sangat dibutuhkan gitu, sangat banyak. Jadi for your information, Dubai itu lebih dari atau sekitar ya 80% penduduk yang ada di sini itu adalah imigran. Jadi kita bisa bayangkan lebih dari 50%-nya itu imigran. Artinya penduduk lokal di sini itu sangat sedikit dan lowongan kerja untuk imigran itu sangat banyak ya. Itu salah satu contoh gitu. Kalau kita dibandingkan dengan Singapura itu juga banyak imigran sebenarnya. Cuman mereka lebih heavy to domestic labor ya. Jadi lebih ke memilih tenaga kerja dari domestik, dari dalam negeri untuk bidang-bidang yang kecil-kecil seperti itu, yang mungkin yang kasar. Tapi kalau untuk yang expat ya kalian bisa juga apply baik itu SPAS, IPAS dan lain-lain ya untuk work permitnya di situ. Tapi kalau untuk Dubai dan kalau satu lagi itu kalau wait a minute. Oke. Jadi satu lagi, kalau di Singapura itu sulitnya itu adalah untuk convert visanya. Jadi bukan nggak mungkin, tapi mungkin. Cuman untuk convert visanya itu susah ya. Kadang memang ya banyak perusahaan Singapura juga ya. Kalau perusahaan besar ya seperti yang saya jelasin di video-video saya sebelumnya, itu memang banyak yang juga bakal mau sponsorin visa. Tapi kebanyakan kasus untuk teman-teman sekalian yang bukan bidangnya mungkin high demand expat ya. Maksudnya di sini expat itu kayak ya mungkin kayak software, accounting, ya tapi kalau lebih ke bidang misalkan food beverage, restoran, hotel, mechanical, construction, itu hitungannya itu bukan ke expat ya, tapi pekerja biasa atau pekerja labor ya. Jadi untuk opportunity-nya kalau di Singapura itu sangat susah kalau kita dari Indonesia. Tapi kalau di Dubai itu lain cerita. Di Dubai itu lain cerita. Di Dubai kesempatannya sangat besar dan teman-teman sekalian bakal mungkin mudah untuk dapatin kerjaannya di Dubai gitu. Mungkin ya, tapi saya nggak bisa kasih garansi, nggak bisa kasih kepastian bakal susah atau bakal sulit. Selagi teman-teman mau mencoba, nggak putus asa, terus put your best effort in your journey. So yeah, hopefully everything's gonna go well. And okay, I think I'm not gonna take the stair to go up. I think just gonna go around here and yeah, in the first floor. Okay, go back again to what we are discussing about. And yeah, jadi pertama memang bahasa Inggris ya teman-teman sekalian. Aku udah kasih penjelasan di video-video sebelumnya. Itu sangat penting bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, di sini sih di Dubai khususnya, itu kunci utama untuk kalian dapat kerjaan sangat sulit ya. Itu saya bisa kasih highlight di situ. Tapi kalau teman-teman punya bahasa Inggris yang bagus, minimal ya bisa ngerti, bisa ngomong dikit-dikit ya. Nggak harus perfect, nggak harus TOEFL
IBT nilai 190, nggak harus gitu. Yang jelas bisa mengerti, bisa ngomong sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Karena kebanyakan di sini juga kayak imigran-imigran lain juga, mereka juga kadang nggak bisa bahasa Inggris terlalu yang perfect gitu, nggak, juga ya asal-asal bisa ngomong lah gitu ya. Cuman ya itu tadi, kalau kalian bisa bahasa Inggris itu sangat sangat terbuka lebar peluang untuk kalian dapat kerjaan di sini. Dan lagi apa lagi ya? Oh ya, kalau teman-teman semua mau datang ke Dubai, itu ya harus punya modal ya. Jadi harus punya modal dulu yang bisa dipakai sebelum dapat kerjaan di sini gitu. Sama sebenarnya kayak di Singapura juga harus punya modal dulu. Cuman kalau Singapura sebenarnya sama-sama mahal juga. Singapura salah satu kota termahal juga ya. Kalau di Singapura ya mungkin 1-2 hari itu bisa mudah balik ke Indonesia. Tiketnya nggak mahal-mahal amat. Tapi kalau di sini nggak bisa 1-2 hari. Jadi kita bakal mikir lagi, bakal apa namanya, kalau kita mau kayak ya 1-2 hari terus balik lagi ke Indonesia itu rugi ya. Dan juga tiket pesawatnya nggak murah ya gitu. Jadi saya coba di sini aja, nggak usah jauh-jauh muter-muter. Terus apa lagi ya, ya itu perjalanan saya tadi untuk ke Dubai sebelumnya. Dan alhamdulillah saat ini saya udah ganti kerjaan. Jadi di video ini saya juga mau klarifikasi untuk di video saya sebelumnya yang bilang saya punya ada lowongan untuk kalian semua yang di Singapura. Sekarang saya udah nggak ada lagi, ya masih ada komunikasi dengan mereka, tapi nggak ada istilahnya, nggak ada relasi secara profesional ke mereka lagi karena sudah bukan karyawan mereka lagi gitu. Dan untuk yang di Dubai saya juga masih baru dan saya nggak punya apa namanya, punya link lah itu untuk merekrut atau bawa cariin kalian untuk lowongan kerja di sini, nggak bisa. Jadi di video kali ini saya cuma mau sharing ke kalian, sharing ke kawan-kawan semua yang sampai sekarang mungkin masih mencari cara untuk keluar negeri, cari kerja gitu ya. Di Dubai itu sangat apa namanya, sangat rekomendasi lah gitu, atau UAE ya, Dubai khususnya sangat rekomendasi. Karena itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan, pertama imigran, terus juga visa transfer itu sangat mudah di sini, dan juga kebanyakan pekerjaan di perusahaan-perusahaan itu imigran semua, kebanyakan ya. Jadi orang lokal di perusahaan itu tuh sangat sedikit ya, sangat sedikit. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang di Singapura itu ya sangat beda lah ya, sangat beda. Di sini apa namanya, kebanyakan di contoh aja lah, di tempat saya kerja itu sekitar, kalau saya bisa kasih persentase, kalau ya ini lebih kurang ya, sekitar mungkin 50% itu India, Pakistan ya, Bangladesh ya, ras itulah ya kan, area regional itu. Jadi mereka bahasa India. Jadi kalau kawan-kawan kesini ya ke Dubai, kalian jangan harap kalian bakal belajar bahasa Arab, enggak. Kalian bakal belajar bahasa India. Enggak, itu jokes lah ya. Harus tetap bahasa Inggris karena di apa namanya, di pekerjaan biasanya itu bahasa resminya itu bahasa Inggris ya. Terus yang kedua itu nationality, yang kedua itu teman-teman sekitar 30% atau ya sekitar 20-30% itu dari Filipina. Jadi pertama India, yang kedua Filipina. Ya India ini tadi regionalnya itu tadi ya, India, Pakistan, Bangladesh ya. Jadi saya nggak bisa
kadang nggak bisa bedain mana India, mana Bangladesh, mana Pakistan. Mereka kelihatannya sama dan bahasa mereka hampir-hampir sama gitu. Jadi nggak bisa dibedain secara utuh gitu. Jadi anggap aja itu udah satu kelompok lah gitu. Dan kelompok yang berikutnya itu tadi dari Filipina. Kalau yang dari Filipina itu juga banyak di sini. Jadi kebanyakan yang wajah-wajah Asia itu dari Filipina. Jadi waktu saya pertama kali ke sini, teman-teman yang ada di tempat kerja itu nanya, ataupun waktu saya cari tempat untuk tinggal ya, itu kebanyakan nanya dari Filipina ya, gitu. Saya bilang enggak, saya dari Indonesia, bukan Filipina. Gitu. Karena kebanyakan memang yang wajah-wajah Asia kayak gini, itu mereka anggapnya mungkin dari Filipina gitu. Gitu. Dan itu nggak menutup kemungkinan teman-teman sekalian untuk juga bisa ke sini gitu. Karena kalau mereka yang itu tadi itu bisa ke sini, itu tandanya teman-teman sekalian juga punya peluang yang besar untuk bisa ke sini, untuk cari kerja di sini. Jadi kebanyakan pekerja buruh itu dari imigran, dari luar semua gitu. Nggak ada orang Emirati. Emirati itu istilah untuk orang lokal, orang UAE ya. Jadi kalau kita itu WNI ya, kalau di kita di Indonesia itu orang WNI ya. Jadi nggak ada Emirati itu yang kerja kasar banget tuh, nggak ada gitu. Nggak ada. Saya nggak tahu sih, kalau mungkin ada di belahan di tempat yang lain, tapi mungkin saya asumsi pasti sangat kecil gitu. Kalaupun ada, kemungkinannya pasti sangat kecil. Sehingga yang pekerjaan-pekerjaan buruh harian kecil-kecilan itu kebanyakan itu dari luar negeri gitu ya. Mayoritas ya dari regional tadi, dari Asia Barat ya, India, Pakistan, Bangladesh gitu. Jadi ya mereka itu. Dan yang ketiga setelah Filipina itu adalah dari Mesir ya. Dari Mesir itu memang banyak orang-orang Mesir yang tinggal kerja di Uni Emirat Arab, khususnya di Dubai. Ya mungkin sekitar 10%-an lah gitu. 10% itu orang Mesir. Ya ini cuman perkiraan saya, tapi bukan data statistik asli, ini perkiraan saya aja. Ya, dan yang lain-lain itu dari berbagai negara-negara Arab sekitaran lah gitu. Ada yang dari Syria, ada yang dari Iran, ada yang dari ya macam-macam. Ya itu tadi. Tapi pada intinya peluang untuk teman-teman itu dapat kerja di sini sangat besar ketimbang yang ketimbang di Singapura. Jadi kalau teman-teman punya modal untuk datang ke sini, dan juga punya nekat, punya skill, bahasa Inggris bagus, come to Dubai. Insya Allah bakal ada aja rezekinya, insya Allah ya. Terus berusaha lah gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu kayak berapa sih pengeluaran, berapa sih budget yang harus dipersiapin untuk pindah ke sini, misalkan untuk cari kerja lah minimal ya. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu, tulis di kolom komentar, kita buatin video lain tentang itu. Mudah-mudahan nanti itu bisa jadi salah satu informasi teman-teman semua untuk datang ke Dubai gitu ya. Mungkin itu aja sih video kali ini. Mudah-mudahan menambah informasi baru untuk kawan-kawan semua yang sekarang masih mencari-cari informasi tentang cari kerja di Dubai. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu referensi ya. For your information, ini sangat baru ya. Ini saya sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 6 Juli 2025. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini di sekitaran bulan Juli, Agustus, ini masih sama ya, kondisinya sekarang masih seperti ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, mungkin informasi yang saya sampaikan sekarang udah nggak relevan lagi. I think that's all for today, guys. Thank you so much for your attention. Please subscribe, comments, and also like this video.
subscribe this channel for sure, because it's gonna help me a lot. I really appreciate your time watching this video, dan sampai jumpa lagi dan ya ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan ya silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, bye.